Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, hadratil mukarram wal muhtaram. Ibu bapak yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersua kembali di agenda kajian, agenda pengajian, atau apapun istilahnya, yang mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan bimbingan, mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua selaku umat Islam terus istiqomah memperbaiki diri, istiqomah menuntut ilmu, sehingga kita mampu terus untuk meneladani akhlak mulia yang baginda Rasul contohkan. Ibu bapak yang saya muliakan, sering kita mendengar kata hidayah. Bahkan dalam sholat 5 waktu sehari, kita senantiasa memohon hidayah Allah. Dalam surah Al-Fatihah, sadar atau tidak, dalam kalimah ihdinas siratal mustaqim, kita itu memohon hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, sebelum melanjutkan kajian kita, izinkan saya untuk sekilas, seutas tentang hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun setiap makhluk kepada apa yang perlu dimilikinya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dialah yang memberi hidayah kepada anak ayam memakan benih ketika baru saja menetas. Allah juga yang memberikan hidayah kepada lebah untuk membuat sarangnya dalam bentuk segi 6, karena bentuk tersebut lebih sesuai dengan bentuk badan dan kondisinya. Allah memberikan petunjuk atau hidayah ke semua makhluk-makhluknya untuk mampu bertahan hidup, untuk mampu bertahan eksis di muka bumi. Hakikatnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk tingkat pertama ini biasa dinamai dengan naluri, atau bahasa agamanya gorizah. Naluri terbatas pada penciptaan dorongan untuk mencari hal-hal yang dibutuhkan. Untuk makan, untuk minum, untuk reproduksi makhluk, itu berdasarkan naluriah yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan panca indera, pandangan, pendengaran, kemudian alat peraba. Itu merupakan panca indera hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih sempurna lagi, Allah memberikan hidayah akal. Akal berfungsi untuk mengkoordinasikan semua informasi yang diperoleh indera, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan
yang sedikit atau banyak dapat berbeda dengan hasil informasi indrawi. Misalnya kalau kita melihat ada batang yang lurus, kemudian batang tersebut dimasukkan terhadap sebuah kolam yang jernih, mata kita akan memandangnya kolam tersebut, atau mata kita akan memandang tongkat yang dimasukkan terhadap kolam tersebut atau air tersebut seolah-olah bengkok. Pernah mungkin ibu melihatnya. Ada sesuatu yang lurus tetapi dimasukkan ke dalam kolam, mata kita memandangnya tidak lurus lagi. Nah, itu kelemahan indera pendengaran. Kemudian ada lagi indera pendengaran. Tadi indera penglihatan. Ada indera pendengaran. Kita hanya bisa mampu untuk menangkap suara itu mungkin berapa meter. Orang yang bicara di kurang lebih di 50 meter, kita sudah tidak bisa mendengar lagi. Atau jangan 50 meter lah. Bisik-bisik ibu di sana, jaraknya 5 meter atau 10 meter kan kita tidak mendengar apa yang mereka bicara. Ini lemah indera kita. Allah anugerahkan hidayah yang lebih sempurna daripada indera atau panca indera yang 5 itu, ada akal. Akal, fungsi utamanya adalah mengkoordinasikan semua informasi yang diperoleh melalui indera, kemudian dibuat kesimpulan-kesimpulannya yang mungkin akan sangat berbeda dengan apa yang diperoleh melalui informasi indera tersebut. Paham ya Bu ya? Jadi yang pertama ada naluri, hidayah dari Allah, kemudian yang kedua ada panca indera, dan yang ketiga ada akal. Alhamdulillah kita dianugerahi yang 3 ini. Ya, mungkin sebagian saudara kita panca inderanya ada yang tidak normal mungkin. Dari sejak kecil ada saja mungkin yang pandangan matanya kurang sempurna, kemudian pendengarannya kurang sempurna. Kita alhamdulillah dianugerahi oleh Allah hidayah naluri, hidayah panca indera, dan hidayah akal. Akal kita bisa berpikir secara normal. Dari kecil sampai hari ini, akal kita semakin sempurna. Ini anugerah yang harus kita syukuri, anugerah yang harus kita pergunakan sesuai apa peruntukannya. Ciri-ciri orang bersyukur itu memperoleh, kemudian menggunakan apa yang dikehendaki oleh sang pemberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal kita yang relatif terbatas itu harus digunakan semaksimal mungkin untuk bagaimana berupaya senantiasa bertafakur atas nikmat-nikmat Allah, keesaan Allah, keagungan Allah, kemahaajaiban ciptaan-ciptaan Allah sebagai wadah atau media untuk kita terus belajar bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang paling utama adalah hidayah agama. Ya. Hidayah yang sangat mahal, hidayah yang sangat strategis untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat adalah hidayah agama Islam. Kita hadir di muka bumi, dilahirkan dalam keadaan fitrah, sampai hari ini kita menganut ajaran fitrah, ajaran Islam. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Bahkan sebagian ulama membagi hidayah atau petunjuk agama menjadi 2. Yang pertama petunjuk menuju kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Dan yang kedua adalah petunjuk serta kemampuan untuk melaksanakan isi petunjuk. Kita diberikan dari kecil keyakinan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan terhadap kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar agama dari kecil sampai hari ini. Tapi apakah kita diberi anugerah yang sempurna? Tidak.
dalam hal kemampuan untuk melaksanakan isi petunjuk atau isi ajaran agama. Mungkin ya sempurna atau tidak. Makanya majelis ilmu adalah media yang paling strategis bagaimana kita berupaya senantiasa melaksanakan isi petunjuk atau isi hidayah itu. Nah, sekali lagi, jadi ada ulama yang membagi bahwa petunjuk itu menjadi dua. Yang pertama apa, Bu? Petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian petunjuk serta kemampuan untuk melaksanakan isi petunjuk. Kita mungkin tahu arah Bandung, tapi kita tidak mampu berangkat ke Bandung. Kita tahu jalan kebahagiaan itu seperti apa, tapi kita tidak mau atau tidak diberikan kemampuan untuk terus meniti jalan kebahagiaan. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah setiap hari melalui sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ini yang harus kita pinta. Jadi bukan hanya jalannya yang kita mohon, ya Allah, berilah petunjuk kepada jalan yang benar. Tetapi mohon juga kepada Allah, berilah kemampuan untuk mengikuti isi petunjuk tersebut. Mudah-mudahan kita ya, sholat yang senantiasa kita lakukan rutin setiap hari, semakin hari semakin menampakkan buahnya atau bunga-bunga atau hasil dari ritual ibadah sholat. Semakin kita rajin, insya Allah ada bunga atau buah dari ibadah ritual sholat. Ibu bapak yang saya hormati, bahkan seorang ulama besar yang bernama Thahir bin Aishur, ada masalah hidayah ini. Yang pertama menurut beliau namanya hidayah itu al-quwa al-muharrikah wal mudrikah, yaitu kekuatan atau potensi penggerak dan potensi untuk mengetahui. Itu namanya hidayah. Kemudian yang kedua menurut beliau hidayah itu adalah petunjuk yang berkaitan dengan dalil-dalil yang dapat membedakan antara hak dan batil, yang benar dan salah. Ini adalah hidayah pengetahuan teoretis. Ketika kita diberikan kemampuan atau diberi petunjuk oleh Allah, mengetahui dalil-dalil atau tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, artinya hidup kita itu sudah ada di atas hidayah. Kemudian yang ketiga, hidayah itu hidayah yang tidak dapat dijangkau oleh analisis dan aneka argumentasi akliyah, atau yang bila diusahakan akan sangat memberatkan. Hidayah ini dianugerahkan Allah dengan mengutus para rasulnya serta menurunkan kitab-kitabnya. Ini hidayah. Hadirnya Rasul, hadirnya Al-Quran, itu hidayah dari Allah. Jadi kita wajib bersyukur. Jadi petunjuk kebahagiaan hidup di dunia, kehidupan di akhirat melalui Rasul dan kitab dan ajaran-ajarannya, itu adalah hidayah. Jadi hidayah itu bukan hanya sebatas kita melaksanakan kebaikan, sholat 5 waktu, ibadah saum, sedekah dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih agung, hadirnya Rasul, hadirnya Al-Quran, itu merupakan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ada yang dinamakan dengan hidayah itu merupakan, ada yang menjadi puncak hidayah. Puncak dari hidayah itu adalah yang mengantar kepada tersingkapnya hakikat-hakikat yang tertinggi, serta aneka rahasia yang membingungkan para pakar dan para cendekiawan. Ini diperoleh melalui wahyu atau ilham yang sahih. Mungkin bisa saja kita menerima ilham ketika ruhaniyah atau ruhiyah kita semakin hari semakin cemerlang. Melalui mimpi misalnya, melalui inspirasi-inspirasi dalam kehidupan. Itu tidak bisa dijangkau oleh masyarakat secara umum, masyarakat Islam secara umum. Itu bisa dicapai oleh seseorang
yang memiliki kebeningan hati, kecemerlangan jiwa. Itu perlu dengan senantiasa zikir, riyadhah, latihan-latihan. Salah satunya melalui sering kita atau istiqomah kita mengosongkan perut melalui puasa Senin Kamis. Atau puasa Daud, yang satu hari puasa, satu hari tidak, besoknya lagi puasa. Sering baca Al-Quran, sering bangun malam, istiqomah bersedekah, membantu tetangga yang kurang mampu, menyantuni orang-orang yang kurang mampu. Itu bagian riyadhah atau latihan-latihan rohani yang akan mampu mencemerlangkan kondisi batiniah kita. Di era yang sangat super sibuk mungkin ya, akhir-akhir ini dunia semakin sibuk dengan aktivitas-aktivitas penduduk atau penghuni dunia. Kita masih diberi anugerah oleh Allah hadir di majelis yang insya Allah memberikan modal bagi kita bagaimana memberikan support atau memberikan semangat bagi kita untuk senantiasa introspeksi, muhasabah, untuk memperbaiki bahwa hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan besok seyogyanya lebih baik daripada hari ini, senantiasa sebagai pejalan ruhani yang salah satu modal awalnya pejalan ruhani itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa takut semakin tinggi, kita semakin mendekat kepada Allah. Kalau semakin rasa takutnya semakin tiada, justru kita semakin menjauh dari Allah. Jadi modal awal pejalan ruhani, pejalan terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah rasa takut. Kalau tanpa itu tidak mungkin kita akan mampu dekat dengan Allah. Dan kita bisa membedakan takut terhadap Allah justru semakin mendekat. Kalau takut terhadap penjahat, takut terhadap makhluk, justru semakin menjauh. Dan dekat dan jauh Allah itu bukan jarak ukurannya. Jadi bagaimana kita meneladani akhlak Allah, Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rizki, bagaimana kita meneladani akhlak Allah Ar-Razzaq. Allah Al-Latif, Allah Maha Lembut, bagaimana kita sebagai insan dengan kapasitas kita sebagai manusia menjadi orang-orang yang lembut. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah penyayang, bagaimana kita sebagai manusia memaksimalkan diri menjadi orang-orang penyayang terhadap sesama. Allah As-Salam, Allah Maha Pemberi Kedamaian. Kita sebagai makhluk, sebagai manusia, berupaya bagaimana kita menghadirkan kedamaian bagi sesama. Itu yang harus kita perjuangkan dalam rangka kita mendekat kepada Allah. Bukan mendekat secara jarak, ruang, dan waktu. Tetapi bagaimana kita berupaya meneladani akhlak-akhlak Allah atau sifat-sifat mulia Allah. Yang dalam Al-Quran termaktub ada 99 Asmaul Husna, nama-nama terbaik, nama-nama indah milik Allah yang kita diupayakan untuk berupaya meneladani atau mencontoh ya, dari akhlak atau sifat-sifat Allah yang mulia itu. Misalnya, ya tadi diungkapkan Allah As-Salam. Allah Maha Pemberi Kedamaian, sumber kesejahteraan, sumber kedamaian. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus fahayna rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, Allah ya Allah, Engkau adalah sumber kedamaian dan kesejahteraan. Wa ilaika salam, dan hanya kepadamu lah kembali kedamaian. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan dari Engkaulah sumber kedamaian. Wa ilaika salam wa minkas salam, dari Engkau kedamaian. Jadi kita sebagai manusia berupaya ya, takhallaqu, Rasul bersabda, takhallaqu bi akhlaqir rahman, berakhlaklah dengan akhlak Allah, yaitu sifat-sifat Allah yang mulia yang kita pahami atau kita ketahui. Ada istilah Asmaul Husna. Itu hakikatnya adalah
akhlak, sifat-sifat mulia milik Allah. Mulai dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Hanan, Al-Manan, dan lain-lain sebagainya. Ibu bapak yang saya muliakan, sesuai dengan kajian kita di sore hari ini, insya Allah saya akan menyampaikan kalam mulia dari seorang ulama besar. Wa qala man ashghalahu haqqu rabbi an huquqin nafsi wa huquqi ikhwani fahuwa abdul hadrah. Wa man ashghalahu al-qiyamu bihaqqin nafsi anil qiyami bihaqqi rabbi wa haqqi ikhwani fahuwa abdul syahwat. Wa man ashghalahu al-qiyamu bihuquqi ikhwani anil qiyami bihuquqi rabbi wa huquqi nafsi fahuwa abdur riyasah. Wa man ashghalahu al-qiyamu bihuquqi rabbi wa huquqi ikhwani anil qiyami bihuquqi nafsi fahuwa sahibu warasah. Maknanya adalah man ashghalahu haqqu rabbi, orang yang tersibukkan dengan hak-hak Tuhannya, an huquqi nafsi, daripada hak-hak dirinya, wa huquqi ikhwanih, dan hak-hak saudaranya, saudara kemanusiaannya, fahuwa abdul hadrati, yang demikian orang tersebut tergolong sebagai hamba Tuhan yang sejati. Ini luar biasa. Jadi orang yang mengutamakan Allah dibandingkan dengan kepentingan pribadi, dibandingkan dengan kepentingan sesama, itu adalah hamba yang sejati. Tapi jangan salah tafsir. Jadi maksudnya seperti ini. Misalnya kita bersedekah, zakat, emang ada kaitan kita dengan diri kita, kita dengan zakat dengan sesama. Jadi orang yang bersedekah, berzakat, berinfak, bahkan sampai wakaf hartanya, dia tidak tergoyahkan niat utamanya, yaitu karena Allah. Jadi dia tergolong sebagai hamba Allah yang sejati. Niat amalnya, apapun itu amalnya, dalam koridor nilai-nilai kebaikan, yang terpenting niatnya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena nafsu atau ego pribadinya. Yang demikian maksud dari kalam tersebut. Jadi apapun aktivitasnya, yang tujuan utamanya adalah karena Allah, dia adalah hamba Allah yang sejati. Dalam keyakinan agama kita bahwa kita tidak boleh mengandalkan amal kebaikan dan kita tidak boleh takjub terhadap diri. Misalnya kita rajin tahajud, alhamdulillah. Tapi untuk keselamatan kita di hari kelak, di akhirat, kita tidak boleh berpegang terhadap tahajud kita. Kita tidak boleh berpegang terhadap sholat kita. Kita tidak boleh berpegang terhadap ibadah haji kita, infak kita, wakaf kita. Apapun kebaikan-kebaikan kita, kita dilarang berpegang terhadap itu semua. Tetapi kita jangan salah paham juga. Orang yang terbiasa dalam hidupnya kebaikan, terbiasa dalam melaksanakan atau konsisten dalam kebaikan, di akhir hayatnya dia akan seperti itu. Artinya itu tanda husnul khotimah. Tidak mungkin orang yang biasa jauh dari Allah, membangkang dari ajaran-ajaran Allah, di akhir hayatnya dia husnul khotimah. Jadi orang-orang yang husnul khotimah adalah orang yang sejak dini terbiasa dengan nilai-nilai kebaikan. Yakin itu adalah sunatullah. Orang-orang yang su'ul khotimah, yang di akhirnya jelek atau buruk, dia adalah orang-orang yang konsisten dalam ketidakbaikan. Jadi kita berprasangka baik terhadap Allah, husnuzon kepada Allah. Ketika kita
masih rajin sholat, zakat, puasa, yakin husnudzon kepada Allah, kita akan husnul khotimah. Tapi kita tidak boleh ujub dengan kebaikan tersebut. Dan tidak ada maknanya kebaikan karena seseorang mendapatkan anugerah itu murni karena rahmat Allah, bukan karena amalnya. Terkadang kita terjebak bahwa kita sudah punya kebaikan, investasi apapun dalam kebaikan, kita mengandalkan kepada Allah, ya Allah aku rajin tahajud, aku rajin sedekah, rajin duha, rajin saum. Itu nol besar di hadapan Allah. Kemampuan itu semua kan anugerah Allah. Jadi kita tidak boleh berpegang terhadap kebaikan-kebaikan. Kita mutlak memohon husnul khotimah kepada Allah. Tetapi sebagai hukum Allah atau sunnatullah, orang-orang yang konsisten dalam kebaikan, insya Allah matinya juga akan husnul khotimah. Kalau ibu bapak misalnya rajin baca Al-Quran, 1 hari 1 juz minimal. Suka ya Bu ya baca Al-Quran? Berapa juz per hari Pak? Minimal 1 juz. Insya Allah ketika kita berpisah dengan dunia ini, kita sedang membaca Al-Quran. Insya Allah seperti itu. Ini kan cerita-cerita dari orang tua kita, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para nabi kan menunjukkan hal tersebut. Jadi banyak sahabat yang mati atau meninggal dalam keadaan lagi sholat. Karena kebiasaannya seperti itu. Mungkin kalau kebiasaannya main kartu atau catur, meninggalnya juga dalam keadaan seperti itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, jadi orang yang disibukkan karena Allah, tidak karena sesama, tidak karena kepentingan diri, ingin mendapatkan predikat yang mulia di hadapan manusia atau di hadapan Allah, dia adalah hamba-hamba Allah yang sejati. Mudah-mudahan kita bisa berproses ke arah sana ya Bu ya. Jadi kita menjadi hamba yang disayang atau hamba teladan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, waman asgholahu al-qiyamu bihaqqi nafsi anil qiyami bihaqqi rabbi wa haqqi ikhwani fahuwa abdu syahwat. Orang yang tersibukkan dengan fokus untuk kepentingan diri dibandingkan dengan kepentingan Allah, kepentingan agama, dan kepentingan sesama, yang demikian adalah hamba syahwat yang sejati. Dia apapun yang dilakukan, meskipun kebaikan misalnya, sholat, baca Al-Quran, tapi untuk kepentingan diri ini saya ingin keberlimpahan materi, ingin sehat, anak-anak ingin lancar sekolahnya, atau apapun yang sifatnya materi. Misalnya saya sholat duha, tapi ada motivasi bahwa sholat duha itu ingin keberkahan rizki, meskipun tidak terlarang memohon keberkahan rizki melalui sholat duha, tetapi kapasitas atau nilai keimanannya masih di bawah dibandingkan dengan orang yang sholat duha misalnya untuk karena Allah saja. Tidak ada motivasi untuk keberkahan rizki, kesehatan. Jadi orang yang tersibukkan dengan aktivitasnya untuk kepentingan pribadi, tidak menghiraukan kepentingan Allah, kepentingan agama, atau kepentingan sesama, yang demikian itu adalah abdu syahwat atau hamba syahwat yang sejati. Mungkin casingnya ulama, ustadz, casingnya kiai, tetapi mungkin ada saja kepentingan-kepentingan yang terselubung dari identitas tersebut. Kita bisa melihat dari catatan-catatan sejarah, baik pra-Islam atau setelah Islam, bagaimana ada orang-orang yang asalnya taat, tetapi dengan godaan syahwat, materi duniawi, ternyata dia bisa memperjualbelikan nilai-nilai agama. Itu tidak sedikit. Kita bisa mengambil iktibar, mengambil contoh dari
kisah-kisah Barsiso misalnya. Dia itu ahli dalam ibadah, tetapi di akhir hayatnya mungkin karena ibadahnya awalnya tidak diniati karena Allah, jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengambil perjalanan-perjalanan mereka, orang-orang sebelum kita, atau mungkin yang dekat, orang tua kita, tetangga, saudara, yang ketika motivasinya bagus, akhirnya akan bagus. Idza asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Ketika bagus awalnya, akhirnya juga akan bagus. Tetapi ketika awalnya sudah melenceng, meskipun kemasannya sangat Islami, kemasannya sangat bernilai-nilai agama, tetapi karena niat di sini tidak lurus karena Allah, awal akhir kita akan memahami bahwa itu adalah kesalahan. Ya, kesalahan. Banyaklah contoh-contoh dalam kehidupan kita. Misalnya dulu misalnya ada seseorang yang sangat rajin misalnya pengajian atau tiap hari menghadiri majlis, ibu-ibu biasanya hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Tapi niatnya misalnya ingin bisnis. Ya Bu ya, ingin misalnya jualan kerudung atau apapun. Ketika misalnya pangsa pasarnya menurun, rutinitas mengaji juga akan menurun. Termasuk dalam ibadah haji. Ada orang yang berangkat ke Mekah itu ibadah haji karena Allah. Ada orang yang ibadah haji karena prestis. Ingin dihargai di masyarakat. Ada orang yang pergi haji itu karena tijarah, bisnis. Banyak yang seperti itu. Ya. Jadi motivasi awal yang menjadi indikator konsistensi dan keberhasilan dalam ibadah. Nah, salah satu indikator seseorang mencapai puncak ibadah, dia tidak mengakui apapun yang ada di tangannya sebagai miliknya. Jadi orang yang sukses dalam ibadah atau berhasil dalam beribadah, Ibu ya, ada 3. Orang yang berhasil dalam ibadah itu. Yang pertama, tidak mengakui apa yang ada di genggaman tangannya sebagai milik pribadinya. Itu orang yang sukses dalam beribadah. Tinggal kita tanya kepada kita masing-masing, apakah kita mengakui bahwa anak kita itu anak kita atau amanah? Kan mayoritas bahwa anak saya, anak saya. Jadi orang yang sukses dalam ibadah yang puluhan tahun kita lampaui, kita lalui, dari akil balik sampai hari ini, orang dikatakan sukses dalam beribadah, dialah orang yang ketika dia memiliki sesuatu, dia tidak mengakui bahwa itu mutlak miliknya. Artinya ketika dipanggil oleh Allah, ketika diambil oleh Allah, ketika dicabut nikmatnya dari Allah, dia tersadar bahwa apapun yang kita miliki di dunia itu bukan milik kita. Semua amanah. Yang kedua, orang yang sukses dalam beribadah, apapun aktivitasnya, baik bisnis, baik ibadah ritual, olahraga misalnya, hal-hal yang mubah, yang dibolehkan dalam agama, itu tidak putus dari apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Apapun aktivitasnya, baik siang ataupun malam, di rumah atau di luar rumah, sendirian atau banyak orang kelihatan, aktivitasnya selalu berkisar apa yang diperintah Allah dan apa yang dilarang Allah. Yang diperintah Allah dilakukan dan dilarang Allah dijauhi. Itu orang yang sukses dalam ibadah. Berarti ibadah itu kepentingannya bukan untuk Allah. Kepentingannya untuk kita masing-masing. Salat kita, saum kita, ibadah haji kita, sedekah kita. Hakikatnya itu adalah kepentingan kita masing-masing. Jadi jangan menganggap bahwa ibadah itu untuk Allah. Allah itu tidak butuh apa-apa. Allah Maha Kaya. Allah Al-Ghani. Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh sholat kita.
Allah tidak butuh saum kita, Allah tidak butuh ibadah haji kita, Allah tidak butuh keikhlasan kita. Allah tidak butuh hadirnya kita di majelis ilmu. Yang butuh kita. Tadi tanda orang yang berhasil dalam ibadah ada 3, baru 2 ya Bu ya. Yang ketiga, orang yang berhasil dalam beribadah itu selalu mengaitkan apapun aktivitasnya yang akan dilakukan atau tidak akan dilakukan, selalu dikaitkan terhadap kekuasaan Allah. Saya ulangi, apapun yang akan dilakukan, aktivitasnya, besok, lusa, itu selalu dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Kalau berjanji, insya Allah, jadi saya yakin hadir, itu itu belum menunjukkan atau mencerminkan dia selalu mengkaitkan aktivitasnya dengan kekuasaan Allah. Jadi luar biasa mungkin kalau kita sudah memenuhi kriteria yang 3 tadi, ketika kita berjanji atau berikhtiar atau beraktivitas selalu dikaitkan dengan kekuasaan Allah, atau kita menghindari apapun yang dilarang atau menghindari selalu dikaitkan dengan kekuasaan Allah. Jadi akan damai batinnya. Salat kita menghadirkan kedamaian, bukan kegaduhan. Perbedaan pendapat yang ada adalah sunnatullah. Karena Rasulullah SAW membuka peluang keperbedaan dalam tata cara ibadah. Salatkah, misalnya ibadah hajikah, ulama-ulama berbeda pendapat. Silakan. Tidak ada kewajiban penyeragaman dalam tata cara ibadah. Rasul pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kan seperti itu. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu sabda Rasul terhadap sahabat. Pertanyaannya,